Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengedit sebuah simbol. Saya ambil contoh simbol grafik simbol dulu ya. Cara mengeditnya kita bisa mengklik 2 kali di library ya. Di sini library, kita klik 2 kali, maka kita bisa mengeditnya. Misalnya saya akan mengganti warna merah ini dengan warna eee, ungu ataupun misalnya merahnya lebih tua gitu ya. Nah, lalu warna kuning ini ya, saya akan ganti dengan warna oranye misalnya. Itu juga yang ini. Nah, yang ini saya akan ganti dengan oranye juga, kuning, kuning tua juga sama. Nah, ya jadi perhatikan jika kita rubah di simbol ya, simbol grafik ini maka secara otomatis simbol grafik yang lainnya akan ikut berubah gitu ya. Itu cara pertama. Nah, cara kedua ya, cara pertama kita mengklik 2 kali di ikon grafik logo pensil ini. Cara kedua kita mengklik 2 kali langsung di image-nya ya, di simbolnya, simbol grafiknya. Saya klik 2 kali. Nah, perbedaan antara cara pertama dan cara kedua, cara pertama kita hanya bisa melihat satu. Nah, sementara cara kedua kita bisa melihat tampilan yang lain, hanya dia tidak aktif. Hanya yang aktif saja yang bisa kita edit gitu ya, yang bisa kita rubah. Misalnya ini akan saya rubah dengan warna biru tua ya. Nah, maka dia otomatis berubah warna birunya ya, seperti itu. Jadi intinya kalau kita merubah sebuah simbol, dia akan merubah simbol yang lainnya. Artinya simbol yang masih sama tapi merupakan duplikatnya, seperti itu ya. Nah, di dalam simbol ini ada juga color effect ya, bisa kita naikkan brightness-nya gitu ya, bisa kita atur ya. Nah, tapi untuk sementara kita lihat seperti ini dulu ya, yang kita pelajari bahwa apapun yang kita rubah di simbol yang sama, dia akan merubah secara keseluruhan. Kalau yang ini, kenapa dia tidak berubah? Karena memang ini dibuat baru. Ini simbol movie clip, sementara yang ini simbol grafik. Jika simbol movie clip ini kita buat dua, juga akan memiliki karakter yang sama. Misalnya ya, kita ambil dari library, ya, kita coba rubah, kayak misalnya dengan menggunakan klik 2 kali, lalu warna ungu ini kita besarkan dulu. Warna ungu ini saya rubah ya. Misalnya ini kita rubah dengan ungu yang warna magenta ya, atau pink atau magenta saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat secara otomatis, saya kembalikan lagi ke scene, fit in window. Nah, secara otomatis eh, simbol movie clip ya juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan simbol grafik. Ketika kita edit, kita rubah simbol tersebut, maka ikut berubah duplikatnya, instansnya. Nah, seperti itu. Baik, untuk editing simbol saya pikir cukup. Nah, kita bisa mencobanya sekalian ya. Setelah ini kita akan membahas editing instance ya. Nah,
editing instance berbeda dengan editing simbol. Nah, editing instance seperti misalnya saya akan merubah ukuran ya. Dengan menggunakan free transform tool ya, saya rubah ukuran. Nah, dia tidak ikut berubah. Atau saya geser, saya miringkan gitu ya. Dia tidak ikut berubah. Atau kita masuk ke properties ya. Di sini ada color effect misalnya, brightness ya. Nah, dia tidak merubah objek. Misalnya saya masukin lagi ya untuk pembeda. Ya, masih banyak lagi ya. Misalnya kita ada brightness, ada tint. Tint itu ya kita kasih warna, misalnya dia kebiru-biruan, merahnya berkurang ya. Ini kalau merahnya maksimal, merahnya berkurang, atau ini blue-nya yang berkurang sehingga dia muncul green-nya. Kira-kira seperti itu kalau tint. Atau ada alpha. Alpha itu tingkat transparansi ya. Nah, beda dengan yang ini, yang atas ini brightness. Ya semakin terang, semakin putih ya. Tapi dia brightness bedanya tidak transparan nih. Kalau saya taruh di atas dia seperti ini. Kalau yang transparan, yang alpha, itu dia akan tembus. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang transparan. Nah, lalu dia sama ya, di display ada darken ya, ada ini bisa kita blending ya. Percampuran blending itu. Misal ini saya kembalikan lagi ke none ya. Nah, misalnya saya timpahkan di sini, lalu kita gunakan blending, misalnya gini ya. Saya gunakan blending ini normal, saya, saya ketikkan panah ya, layer. Nah, ini kelihatan darken ya, di sini kelihatan berubah darken, multiply seperti ini ya hasilnya. Lalu lighten ya, saya gerakan lagi panah ya, keyboard ya, panah pada keyboard. Nah, ini ya, difference, invert ya, jadi bisa berubah-ubah. Disesuaikan dengan efek dari percampuran ya, blendingnya. Nah, itu untuk blending ya. Nah, lalu ada filter ya, sama juga dengan teks tadi, ada drop shadow, ada blur ya, misalnya blur drop shadow seperti ini, atau blur ya, jadi dia kabur seperti ini ya. Nah, ini bisa kita atur ya, tingkat blurnya ya. Kalau 0 berarti dia jelas, ini blur. Jadi ini editing pada instance ya, jadi kita bisa edit dan dia tidak mengikuti hasil editan kita, itu tidak mengikuti objek aslinya, tidak akan merubah objek aslinya. Nah, jadi itu tentang simbol ya. Jadi adik-adik sekalian bisa mencobanya sendiri di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing supaya bisa lebih memahami ya seperti apa simbol tersebut.